Selamat datang di SMP Negeri 61 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minta tolong dirapikan dulu mejanya, yang sebelah sini dirapikan dengan temannya, yang sebelah sini juga. Oh, baik. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang ingin memimpin doa? Oke, silakan Mas Bagas berdiri. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mas Bagas. Silakan duduk. Nah, anak-anak, saya ingin mengecek presensinya terlebih dahulu. Hari ini adakah yang tidak masuk? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Alhamdulillah semuanya masuk dan sehat. Nah, atributnya, dasinya itu tolong dibenerin sedikit. Nah, oke. Tidak ada yang tidak pakai atribut lengkap semua. Baik, terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini nanti kita akan membahas tentang surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Az-Zumar ayat 9. Sehingga nanti diharapkan di akhir pembelajaran kalian nanti mampu menjelaskan kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Az-Zumar ayat 9 serta hadis tentang semangat menuntut ilmu dengan benar. Yang kedua, harapannya kalian nanti mampu menganalisis faktor-faktor yang memotivasi. Nah, kalian pernah melihat acara ini atau tidak? Clash of Champion pernah. Biasanya kalian lihat di mana? Di televisi atau di YouTube. Oke, baik. Boleh nanti menjawabnya lebih keras lagi ya di YouTube. Oke, Clash of Champion namanya ya. Clash of Champion ini yang menyelenggarakan siapa? Ruang Guru. Oke, adakah yang sudah pernah menonton satu episode full? Hitung banyak angka dalam hitungan menit dengan benar. Mengapa itu bisa terjadi? Bagaimana cara mereka belajar? Dari sekian banyak anak Indonesia, mengapa mereka yang terpilih sebagai anggota kelas? Hubungan materi hari ini dengan materi yang kita laksanakan sebelumnya, bahwa kalau materi yang lalu kita sudah membahas tentang posisi Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum umat Islam. Masih ingat ya kemarin ya, Al-Quran itu sumber hukum Islam yang pertama. Yang kedua ada hadis. Yang ketiga ada bisa diambil HP-nya, silahkan di scan barcode-nya. Nanti di dalam barcode ini kalian nanti akan menemukan lembar asesmen awal. Apa sih pentingnya kita mengikuti pembelajaran hari ini? Bahwa kalian nanti dapat memahami pentingnya menuntut ilmu untuk membangun peradaban Islam yang berkualitas. Jadi anak-anak, kalau dulu pertama saya kayak gitu juga 625 digit gimana gitu. Gue merasa yakin sih, soalnya apa ya, nggak sebanding lah sama ujian gue di kampus. Kegampangan gitu. Kan tantangan itu begitu cepat. Bagaimana cara dia berpikir? Bagaimana cara dia belajar? Nah, di sisi lain, tentu kemudian kalian juga melihat ada fenomena penyebar hoax seperti tadi ya. Mari kita diskusi. Menurut kalian, bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi fenomena-fenomena tadi? Ada yang mau angkat tangan? Silakan. Oke, Bagas, silakan berdiri nak. Menurut saya, bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi fenomena tersebut? Menurut saya, Allah memberikan nikmat dan rahmat kepada seseorang dalam berilmu. Lalu orang tersebut bisa memakai ilmunya dalam kebaikan atau buruk. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak. Ya
ada file tentang bahan. Nah, yang berdiri ini silakan kalian mencari kelompoknya masing-masing. Satu kelompok maksimal 4 orang. Kemudian oh ini kamu amati gambar di sini, kamu cari satu orang, kemudian kamu cari profilnya di podcast ya. Contoh Syakira misalkan, kamu cari Syakira. Lembar kerja yang kami kerjakan. Para cendekiawan Muslim memberikan teladan kepada kita untuk semangat menuntut ilmu. Berikut para cendekiawan Islam yang berkontribusi besar terhadap kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok lain ada yang ingin memberikan umpan balik? Saya katakan, oke silakan. Jadi kelompok ini presentasinya sudah sangat baik, penjelasannya juga sangat jelas, tapi kritik dari saya itu jika presentasi bisa dibesarkan lagi sekarang. Baik, aplaus untuk kelompok kita yang sudah presentasi. Terima kasih anak-anak. Nah, dari hasil pemaparan kelompok yang ada di depan, adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, silakan berdiri. Nah, dari analisis kalian, apa faktor eksternal dan motivasi diri Syakira yang kalian pilih? Selanjutnya, kita coba perhatikan perbedaan karakteristik dari Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Dari sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, karakteristik orang-orang yang beriman. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Dari kedua ayat tadi, Allah sedang membandingkan atau membedakan karakteristik siapa saja? Orang yang beriman dan tidak beriman. Yang kedua, membandingkan apa? Orang yang berilmu dan orang yang beriman tapi. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berefleksi terlebih dahulu. Silakan masuk di www.meti.com, kemudian input kode 372551. Terima kasih atas refleksinya hari ini, luar biasa sekali. Nah, di materi selanjutnya nanti, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu tajwidnya, bacaan mat dan bacaan pokoknya. Nah, untuk itu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya ingin mengukur pemahaman kalian terlebih dahulu. Sudah saya siapkan tugas mandirinya. Nanti kalian kerjakan secara individu, ya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil